Ya, ini adalah sebuah sim rig atau simulator racing rig rakitan. Eh, untuk total semua ini kecuali di luar bangku ya, kurang lebih di bawah 2 juta. Menurut saya ini lumayan affordable dibanding beli, dan kekuatannya juga cukup oke. Nggak ada flex sama sekali. Ini juga nggak goyang sama sekali. Ini saya setupnya ini Thrustmaster T300 RS. Pedal set saya juga masih pemula di dunia simulator game. Terus pertama mainnya di sini tapi kurang enak. Akhirnya coba searching, ada namanya yang biasa dipakai sama brand-brand besar. Nama aluminiumnya aluminium profile. Jadi kita bisa ngeset, ngatur sesuai panjang pendek yang kita mau. Misalkan ini kurang maju ke depan, tinggal dikendorin aja baut yang ini terus dimundurin. Ini terlalu jauh, tinggal dimundurin gitu. Jadi kita bisa customize sesuai apa yang kita pengen. Ini juga kalau misalkan saya mau nambah shifter, tinggal tempel aja di sini. Nanti dia bisa ditaruh di sini. Cuma karena saya juga masih baru, terus juga belum ada shifter juga, masih belajar untuk mengenalin atau nyari-nyari feeling untuk mainnya. Jadi shifter nanti dulu deh. Nah, untuk ukuran yang saya pakai ini adalah ukuran 30 kali 30 dan 30 kali 60. Kenapa saya pakai ini? Karena alasannya untuk menekan budget. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin yang sama kayak gini tapi dengan aluminium profile 40 atau dan 40-80, itu mungkin habisnya bisa hampir 3 juta karena bracketnya beda, bautnya juga beda. Ini kita pakai bracket yang pakai baut yang M6. Kalau misalkan 40 dan 40-80 itu harus pakai M8. Tinatnya juga beda, harganya juga akan lebih naik gitu semuanya. Jadi saya rasa untuk awalan atau untuk 300 RS aja menurut saya tuh udah lumayan cukup. Saya juga banyak tanya-tanya di grup DIY Sim Racing Indonesia. Ada beberapa member yang udah pakai aluminium profile ini, dan itu cukup bisa lah gitu. Cuma kekurangannya tuh kemarin di sini. Jadi saya harus nambahin satu ini lagi. Ini saya bor buat megang sini karena ternyata tuh kurang sedikit gitu. Kurang sedikit untuk ngebaut ini. Jadi saya harus nambahin. Jadinya kekurangannya di situ aja sih. Tapi mungkin kalau misalkan pakai yang 40-80 di sini, itu mungkin pas untuk ngebautin si wheelsnya gitu. Untuk joknya saya beli di pasar mobil ya, Mayoran. Ini kebetulan dapet yang modelnya agak jarang sih, karena saya nggak mau nyari yang Sparco atau Recaro karena ketahuan palsunya banget, nggak sanggup beli aslinya. Jadi kebetulan dapat merek yang OMP, lumayan oke, nggak pasaran. Jadi saya ambil ini kemarin tuh, kalau nggak salah ini sekitar 1,4 juta udah dapat rel. Cuma di sini relnya juga harus dimodif. Ini harusnya juga saya harusnya nambahin sedikit lagi spacer di sini karena jadinya agak mepet nih buat narik ini ya, slidernya gitu. Masih nyari nanti mau cari spacer yang pas dulu, sama dibikin ini agak tinggi ke depan gitu. Kalau nggak salah kemarin tuh ini belakang 2 cm, depannya 4 cm, jadi dudukannya agak naik gitu. Ini untuk relnya, jadi di custom dudukannya di sini supaya gampang masangnya. Nah, untuk di pedal ini juga jadi dia tuh megang ya dari sini
ke sini tuh saya bor supaya ini kuat dan gak gerak-gerak. Nah ditambah ini, jadi saat ada tekanan ke depan dia juga nggak maju. Jadi di sini saya tambahin ini 15 sentian lah, karena kalau misalkan nanti mundur lagi masih kepegang gitu, masih ada di sini kalau misalkan ini terlalu maju gitu. Sejauh ini sih kayaknya ini saya agak kepanjangan, jadi agak kejauhan. Mungkin nanti mau saya mundurin. Nah, untuk pelengkapnya kayak gini-gini nih, ini penting banget karena potongan aluminium ini nih lumayan tajam. Jadi end cap ini tuh penting banget, bahaya soalnya kalau nggak pakai ini. Sebetulnya ini juga agak tajam sih, tapi nyari end cap untuk bracket ini agak sulit nih. Saya belum ketemu. Saya pelan-pelan dicari. Tapi yang penting yang ini masih gampang, harganya juga nggak mahal. Sekitar kalau nggak salah ini 2.500 atau 3.000, yang ininya tuh 4.000-an. Sama ini foot adjuster dudukannya ya, supaya kita juga kalau mau ngebersihin bawah-bawahnya gampang nyapunya. Cuma saya ngerasa ini kurang tinggi juga sih. Tapi kembali ke selera ya, tergantung teman-teman naruhnya di mana. Ya kurang lebih gitu untuk setup awal saya. Untuk dimensinya dari ini, untuk yang panjang ini sebagai base, kita nyebutnya ini base, ini wheels, ini pedal, ini seat ya. Untuk base-nya itu 120, ini panjangnya 120. Sebenarnya kalau kita cari-cari di luar tuh referensinya rata-rata 130, cuma saya pikir menurut saya 130 terlalu besar gitu ya, dan space ruangan saya juga nggak terlalu gede, jadi saya pikir 130 pun cukup, 120 pun cukup. Ini 120 cm pakai profil yang 30-60. Lebar kesananya itu untuk yang dalam nih, ini sekitar 50 cm nih. Ini 50 cm, ini 50 cm. Nah yang ini 56 cm. Jadi supaya lebih kuat sih, jadi ini yang depan ini nutup posisinya, bukan ada di dalam gitu ya. Jadi kalau total panjangnya tuh jadi sekitar 123 cm nih, karena ketambahan ini. Nah untuk lebarnya ini, dalam ini 50 cm, tinggi ini 56 cm. Ada yang pakai ukuran 60, ada yang pakai 70 gitu. Saya sih mikirnya ini nggak usah tinggi-tinggi ya, karena jelek. Dan saya juga sebelumnya udah ngitung juga posisi duduk saya akan seberapa. Jadi kalau 60 tuh nanti akan setinggi ini gitu. Jadi kurang bagus lah, kurang pas gitu. Untuk pedal ini pakai ukuran 30-30. Ini 30-30, panjangnya ini 56-56. Untuk tempat duduk ini kalau nggak salah 42 panjangnya. Jadi sengaja saya naruh bracketnya di sini supaya nggak ngeganggu si angle bracketnya gitu. Dudukannya agak di belakang dan ini agak di depan supaya nggak kena gitu. Untuk yang ini 30-60 ditambah 30-30 karena ternyata kurang panjang nih, mungkin 40-80 akan lebih pas. Jadi gitu, nggak ada flex sama sekali. Nice banget, kenceng banget, juga kuat banget. Kuncinya sih kalau saya browsing dibanyakin aja angle-nya ya. Ini bracket ini juga tadinya saya mau pasang dua di sini, ternyata ini aja udah kenceng banget. Ini juga udah kenceng. Apalagi ya, itu aja sih paling. Ya kalau menurut saya dibanding DIY lain, ini lebih fleksibel karena bisa di-upgrade. Kalau misalkan kurang ngerasa kurang kuat juga, ya base-nya ganti aja pakai yang 30-90. Atau ya kalau emang ada budget lebih, langsung pakai 40, yang profile 40-40, karena itu lebih
udah pasti aman lah, udah pasti kuat. Yang penting saya baca-baca tuh yang penting bracket ini nih. Saya juga pesen saya lebih, jadi masih ada lebih sekitaran 5 apa 7 gitu bracket karena kekuatannya tuh ada di situ gitu. Paling itu aja. Kalau ada yang mau tanya-tanya, saya dapat semua bahan-bahannya di Tokopedia. Total aluminium itu sekitar 1,85, belum sama ongkos kirim. End cap itu saya beli di toko lain, end cap, terus ada foot adjuster, terus apa lagi ya? Itu aja sih tambahannya, end cap, foot adjuster doang. Itu ada di toko lain juga belinya. Kemarin tuh kayaknya nggak nyampe 100.000 untuk foot adjuster ini sama end capnya. Paling gitu aja. Thank you semuanya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya.